Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa ahli qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Halaman 55. Masalah tentang sembahyang sunat yang disunatakan kita berjamaah. Yang ketiga, sembahyang meminta hujan, atau disebut dengan sholatul istisqa, sembahyang meminta hujan. Sembahyang meminta hujan ini dikerjakan ketika keperluan air atau ketika membutuhkan banyu, berarti musim kemarau lah. Karena ketiadaan air, sumur kering, atau karena air jadi asin, ada sungai cuma banyu laut sudah naik. Ketika itu kita disunatkan untuk mengerjakan sembahyang istisqa, sembahyang meminta hujan. Niatnya sembahyang istisqa, di hatiku berbuat sembahyang sunnah minta hujan 2 rakaat karena Allah Ta'ala, gitu ya. Sembahyang sunnah istisqa ini disunatkan berjamaah. Andai katanya sembahyang sorangan, boleh. Kada apa-apa, kada berjamaah. Hanya kalau berjamaah kan ada 2 khutbah, ada ceramahnya juga, ada khutbahnya juga. Tapi kalau akan sorangan kada apa-apa. Sembahyang istisqa. Sembahyang sunnah istisqa ini ada 3 derajat. Ada 3 cara mengerjakan sembahyang sunnah istisqa. Ada niatnya berbuat sembahyang sunnah meminta hujan 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Lapas niatnya bahasa Arab, usolli sunnatal istisqa'i raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunnah istisqa 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Di sini yang akmal caranya kan. Rakaat pertama bertakbir 7 kali, lain daripada takbiratul ihram. Kemudian rakaat kedua bertakbir 5 kali, lain daripada takbir qiyam. Jadi kayak sembahyang 2 hari raya. Sembahyang 2 hari raya itu kan takbir. Kalau dulu takbiratul ihram wajib Allahu Akbar. Baca dah kita tuntung 2 kita takbir ihram Allahu Akbar. Di sela-sela takbir sunat dengan tasbih dibaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu 7 kali kan. Karena rakaat kedua takbir juga nak berdiri itu Allahu akbar. Tuntung anak sing tangan baca itu takbir Allahu akbar, tasbih Allah, tasbih 5 kali. Ada juga orang baca tasbihnya sebelum takbir, ada juga setelah takbir. Bebas saja, boleh aja. Adapun cara mengerjakan sembahyang istisqa ini yang paling rendah itu mengerjakan sembahyang istisqa kayak sembahyang sunnah mutlak. Jadi niatnya sama tadi, berbuat sembahyang sunnah istisqa 2 rakaat karena Allah
mesin. Kalau ledeng pun ada jalan, ledeng aja. Berarti ada aja baju ya Allah. Nah, jadi yang tak nyaman kayak sembahyang sunnah mutlak biasa. Adapun yang pertengahan itu jelas ini al-awsatuha ad-du'a'u li istisqai bi khutbatil Jumat, bahwa berdoa untuk meminta hujan di pertengahan khutbah Jumat. Ini bagi khotib, doanya jadi baca. Tuntung kena baca doa tuntung khutbah untuk sembahyang hanya sembahyang sunnah biasa, tapi niatnya sengaja apa sembahyang sunnah istisqa 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu yang sedang. Nah, khotib kan membaca di atas mimbar di sela-sela khutbah di pertengahannya. Nah, adapun akmaluha yang paling sempurna al istisqa'u bis sholati, itu meminta hujan dengan mengerjakan sembahyang. Nah, sembahyangnya wa kadzalika, seperti itu juga as-shaumu, puasa artan menggawi sembahyang istisqa disunnah muakkadakan kita puasa. Wal qaubatu qaubat wal khuruju, dan memerintahkan oleh imam untuk mengusir minal mazalimi, daripada orang-orang zalim di negeri itu, karena orang zalim ini yang menahan turunnya rahmat Allah. Kalau ada di kampung, di situ banyak banget kezaliman, maka pembakal wajib menyuruh mereka untuk keluar. Ini penjelasan kali ini. Yusannu an ya'murul hakim, disunnatakan bahwa memerintahkan oleh hakim di sholatil istisqai, untuk mengerjakan sembahyang sunnah istisqa wasomi, dan berpuasa salah satu ayyamin selama 3 hari. Nah, anggaplah hakim itu imam, pemimpin di kampung itu, menyuruh sembahyang istisqa juga, menyuruh puasa juga, salah satu ayyamin selama 3 hari. Wabit taubati, dan memerintahkan untuk taubat, suruh dua si imam nih, si hakim nih. Wa tasadduqi, dan memerintahkan untuk memperbanyak sedekah. Nah, suruh untuk masyarakat supaya apa? Supaya menarik rahmat Allah itu turun, sedekah, jangan pemalas. Nah, jadi suruh. Wa a'malil birri, dan menyuruh oleh pemimpin untuk melakukan amal-amal kebaikan, kayak baca burdahkan atau keliling kalau burdah, pengulitan kah, baca manakib kah. Wal khuruji minal mazalimi, dan hakim itu memerintahkan untuk keluar daripada orang-orang zalim. Keberat pang mengusir orang malah ujung hamukan orang. Tapi kalau bisa ditafsirkan yang mujurah mana ya? Wa kulli ma yamna'u minan nuzulir rahmati, dan setiap perbuatan yang mencegah perbuatan itu daripada turunnya rahmat Allah. Apa aja ada gawe di kampung, gawe di kampung itu mencegah turunnya rahmat Allah, maka disuruh orang itu keluar dulu. Nah, karena kalau sudah turun hujan, masuk kayak pulang. Nah, itu hakim bang. Kalau kayak kita jangan pekalahan benar ya. Pembakal kah, bupati kah, yang ada power-powernya. Amarahum, maka menyuruh oleh imam akan masyarakat itu, fatakunu sholatu, jadilah sembahyang istisqa itu wajibatan, hukumnya wajib hukumnya. Misalnya nih, bupati menyuruh kita sembahyang istisqa, suruh masyarakat Tanah Bumbu, maka suruh masyarakat Tanah Bumbu itu sembahyang istisqa
wajib itu alal qadirin, atas orang-orang yang puasa melakukan. Tapi kalau orangnya itu pada mampu garing kah, ada keozoran kah, ada wajibnya menggawinya tak lapang loh. Nah bajunya baju buruk di kitab tuh, bawa binatang ternak nih, kalau ada bisi haraguan bawa. Sunat kayak itu supaya Allah nih menurunkan rahmat gitu. Jangan baju hanyar. Wa kadzalika shaum, seperti itu juga wajib berpuasa apabila pemerintah menyuruh puasa. Berapa lamanya? Salah satu ayamin, selama 3 hari wajib puasa. Fayajibu bihi ta'bidun niyati, dan wajib juga pada puasa itu oleh memalangkan niat. Kada boleh siang berniat, pas bersahur malam nih berniat, nangkai puasa wajib. Nah, ini kalau diperintahkan lawan pemimpin daerah untuk mengerjakan sembahyang istisqa, disuruh juga jasidin puasa. Istisqanya wajib, asalnya sunat jadi wajib, puasanya pun wajib. Wajib puasa juga, wajib juga jasidin pemimpin itu menyuruh untuk bertaubat. Taubat. Wa ya'sumul ladzi la yasumu al-taksir, dan dihukumkan berdosa oleh seseorang yang tidak mengerjakan puasa. Andai kata orang ini mampu, lalunya kada puasa, padahal disuruh lawan pemimpin daerah, maka hukumnya berdosa. Dosa, karena wajib lah. Dosa hukumnya. Tapi wala qadha alai, tapi kada wajib diqadha. Nah, berdosa aja cuma kada wajib diqadha karena derajatnya sunat berubah menjadi wajib. Apa alasannya berubah wajib? Karena disuruh lawan pemimpin daerah. Kebenaran. Tinanya ini masih kemarau bang lah. Tapi wadah kita ini alhamdulillah sungai banyak, sumur banyak, ada bacangan pengaruh lalu lah. Lain kira daerah Arab sana, nah itu bisa aja. Sudah. Kemudian yang keempat, sembahyang sunat yang kita disunatkan berjamaah. Tapi andai kata berjamaah ada apa? Napa tuh? Sembahyang sunnah tarawih. Nah, kalau hendak di rumah bang sorangan boleh, tapi bagusnya berjamaah. Gonol pahalanya. Ini tertentu pada bulan Ramadan saja. Nah, khusus di bulan suci Ramadan. Sembahyang tarawih bolehlah guru digawi sembahyang tarawih ini di bulan lain pada Ramadan, tidak boleh karena waktunya tertentu. Ngarannya sembahyang sunat yang ada sebab dan disunatakan berjamaah. Waktunya ada waktunya juga di bulan Ramadan sesudah sembahyang isya sampai timbul fajar shodiq sampai subuh. Nah, andai kata jam 12 tarawih boleh, jam 1 boleh, jam 2 boleh, asal jangan azan subuh habis kan. Kalau imbah maghrib pang tarawih, nah ada sah. Johor pang tambahnya. Waktunya setarnya mulai isya sampai azan subuh. Lawan perlu kita ketahui, sembahyang tarawih ini macam-macam pendapat ulama. Jangan berkelahi. Ada yang 4 rakaat, ada yang 10, ada yang 20. Nah, 3 kena witir. Ya belum? Nah, witir. Jadi 23 lah kita yang menggawi. Kan witir 3 rakaat kita gawi. Ada juga orang 4 rakaat. Itu semua ada jebratan dalilnya. Cuma kita mengumpati ulama-ulama yang bahari, ulama-ulama yang mu'tamad dan mu'tabar, itu menggawinya 23 rakaat dengan witir. Terus lagi umpati yang lain. Hendak 4 rakaat karena koler aja tuh. Kecuali dia sibuk benar, ada haraguan benar, ayo 4 rakaat. Nah, kalau sudah aneh, ada kegiatan apa digalakan aja.
Cuma jangan bakalahi masalah bilangan. Nah, banyaknya 20 rakaat dengan 10 kali salam. Jadi setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang tarawih nih. Jadi banyaknya salamnya 10 kali salam. Sebab rakaatnya 20. Andai kata pengennya langsung 4 rakaat sekali salam, kada sah. Batalat sholatu, batal sembahyangnya, senang tarawihnya. Kalau langsung 4, jadi harus 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tiap 2 rakaat wajib 1 kali salam. Setiap 2 rakaat 1 kali salam. Surahnya apa biar hafal? Tapi yang bagusnya mulai al-haqqul takasur. Tapi kalau biar tahfiz hafal Quran mulai juz pertama ya Allah, sampai juz kedua misalnya, mulai pertama sampai seterusnya. Jadi habis bulan Ramadan ke tarawih 30 juz dihatam di dalam sembahyang. Amun tahan. Pokoknya tarawih ini di mana paling cepat di situ sudah datang. Yang diperhatikan itu tumaninahnya. Nah, kadang-kadang imam-imam itu nyaman makan benar kalau laju, lalu tumaninahnya kalau diperhatikan. Tumaninah itu termasuk salah satu rukun daripada rukun sembahyang. Nah, di iktidal ada tumaninah, ya kan? Di ruku ada tumaninah. Jatuh sujud ada tumaninahnya, duduk di antara 2 sujud ada tumaninah, sujud kedua ada tumaninah. Kalau sembah Allah baru ada lagi tumaninahnya itu. Sekurang-kurang tumaninah sekadar baca subhanallah. Lihatin juga dulu imamnya, kalau misalnya pada lalu tumaninahnya ini parah ya. Tumaninah, cuma aja tumaninah. Tapi kalau laju benar, kalau ada sawat subhanallah, nah ini kada sah. Banyak imam kayak itu tuh, nah nantak di padahapan laju itu ria tuh dalam ibadah pamer ria. Nah ria pun. Tapi kalau misalnya masalah keduniaan ria kada apa-apa. Misalnya pian pamer misalnya andalan misalnya Argentina menang itu kan masalah ibadat, masalah dunia aja. Kalau masalah keduniaan lalu hendak pamer itu kan dihukumakan ria. Tapi kalau misalnya masalah akhirat, aku tadi jujur 20 rakaat, mau tadi 50 rakaat, 10 rakaat, nah itu ria sudah ngarannya. Aku tadi bersedekah aja, di kisah-kisah itu ria hukumnya. Tapi kalau masalah keduniaan, aku tadi makan semen ya 3 sak, 5 sak, itu ada ria. Nah, tadi Argentina menang andalanku ya hujan. Kalah lawan Spanyol baik nangis saya aku ya. Nah, kalau masalah keduniaan itu kali dihukumakan ria. Jadi pamer tentang keduniaan kada dihukumakan ria. Tapi kalau pamer pencitraan dalam akhirat kebaikan itu dihukumkan ria. Ini imamnya hantak laju supaya dipadakan ahli nih. Nah, itu ria tuh. Jadi santai aja juga. Perhatikan tumaninah. Jika sembahyang tarawih ini dikerjakan 4 rakaat atau lebih, langsung 8 misalnya, dengan 1 kali salam, maka sembahyangnya tiada sah bagi yang menyengaja. Lagi tahu, tahu aja hukumnya kada boleh. Ini kita belajar tahu sudah, kadang kau langsung 4 atau 5 atau 10 misalnya, rakaatnya sekali salam, tahu kita sengaja kita, maka kada sah sembahyangnya. Kalau kada tahu kan guru, nah kalau kada tahu itu dosanya dijahil dari kada menuntut ilmu agama, dosa hukum. Dono terus saya. Atau pada mau bertakun lawan juga kalau kita sembahyang tarawih itu andai kata berjamaah nih, imamnya lagi bacaan wallahu belum apa-apa ada berapa menit wallahu maju kita ini lambat, maka kada apa-apa imam baca Fatihah kita baca Fatihah boleh. Allah niatnya ayo senang tarawih Allah baca Fatihah imam maju imam nih baca surahnya lagi pulang kan kita ketika imam baca Fatihah kita baca Fatihah juga boleh. Nah, kada apa?
Kalau nunggu walau ini baca surat Qul huwallahu ahad, Allahu akbar, ada apa? Jadi pas imam baca Fatihah juga ada apa? Sah hukumnya. Yang kada boleh itu mendahului imam pada gerakan. Nah, imam belum lagi ruku dah. Nah, itu kada boleh. Niatnya memperbuat sembahyang sunnah tarawih 2 rakaat karena Allah Ta'ala tahu aja berangkat ini lafaz niatnya usolli sunnat tarawih raka'ataini lillahi ta'ala. Anu guru je bolehlah sembahyang tarawih misalnya di Masjid Anur sekali. Itu ada pulang menggawi di Masjid Nurul Hasanah jam 10 gawi pulang. Itu ada pulang di masjid misalnya Istiqlal misalnya jam 1 malam. Boleh 4 jam, boleh. Tak berapa kali kan? Nak sampai subuh. Kada apa-apa. Yang kada dianjurkan itu kada tarawihan. Nah, lawan juga Nabi riwayatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kada semuanya mengerjakan tarawih itu pun di dalam masjid sidin menggawinya sorangan di rumah. Kadang-kadang lawan keluarga sidin. Nah, makanya karena Allah Nabi itu sembahyang tarawih di rumah di masjid, karena ada sebagian sahabat menganggap sembahyang tarawih ini hukumnya wajib, padahal kalau berkuatan jauh lebih kuat sunnah rawatib. Nah, witir daripada tarawih. Ada yang locok mengkodok sembahyang fardu kada tarawih biayanya. Nah, puasa kada, johor kada, asar kada, tarawih itu makannya nani locok orang ini. Nah, itu kada pintar tuh. Kemudian sembahyang sunnah yang tiada disunatakan berjamaah. Kita sembahyang sunnah, tapi kada disunatakan dalam agama Islam berjamaah. Tapi boleh. Andai kata nak berjamaah boleh, tapi kada dianjurkan berjamaah. 1. Sembahyang sunnah rawatib. Ada orang yang mengikuti fardu, yang mengikuti bagi fardu. Ada marahnya qobliyah zuhur, ada ba'diyah zuhur. Nah, ini hukumnya sunnatul muakkadatun, sangat dianjurkan. Kenapa jadi senang rawatib itu sangat dianjurkan? Karena Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau kada pernah meninggalkan sembahyang sunnah rawatib. Dan hikmah dari sembahyang rawatib itu menapal daripada sembahyang kita yang kada tegawi, kita kada ingat. Kalau kita ingat misalnya ada kodokan wajib dibayar. Nyata kalau kita kada ingat lagi berapa nih. Nah, itu kena menapal hikmahnya sembahyang rawatib itu. Nah, rawatib yang qobliyah, ba'diyah, nah itu menapal yang wajib-wajib yang kita kada ingat berapa yang kayak untuk utangnya. Tapi andai kata ingat misalnya 5 hari, 7 hari wajib itu dibayar. Tapi andai kata kada ingat lagi berapa, ini kan yang menapal. Nah, ini salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang sunnah rawatib kada ada diberi umat-umat lain, hanya umat Nabi Muhammad. Ngarannya khususiat bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita syukuri. Cara mensyukurinya digawi 4 rakaat sebelum asar dan 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat. Kalau kata kawapam minimal 2 rakaat sebelum asar dan 2 rakaat sebelum zuhur. Nah, itu yang muakkad benar tuh, 2 rakaat. Kalau nya 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat pun sesudah zuhur, itu diharamkan kulitnya disentuh lawan api neraka. Tapi itu istiqomah. Kalau wayah-wayahan ada kawan juga. Pokoknya 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, rutinnya mulai anu sampai tua, itu diharamkan Allah kulitnya disentuh lawan api neraka. Artinya orang ini kena mati di dalam keadaan iman yang sempurna.
Iman itu dapat memadamkan daripada panasnya api neraka jahanam. Nah, andai katanya mati masuk neraka juga kadang merasa sakit. Nah, ini kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi istiqomah, Pak. Kemudian 4 rakaat sesudah zuhur. Nah, berapa dah itu? 12 dah. Jadi kadada ba'diyah asar kadada. Yang ada qobliyah asar. Kalau zuhur ada ngarannya qobliyah zuhur, ada ngarannya ba'diyah zuhur. Ini wajib karena di dalam niatnya sahaja aku sembahyang qobliyah zuhur. Wajib dia nanti sahaja aku sembahyang ba'diyah zuhur. Anak ba'diyah lawan qobliyah itu wajib. Takyin ngarannya. Karena ini lain sembahyang sunnah mutlak biasa. Sembahyang yang ada memiliki sebab. Masuk sembahyang fardu lalu diiringi lawan qobliyah, lawan ba'diyah. Kayak ibarat orang pemain bola itu pemanasan dulu, olahraga dulu. Nah, sembahyang sunnah. Kemudian 2 rakaat sesudah maghrib. Nah, kita di Banjar guru-guru tuh mengamalkan sesudah maghrib karena ba'diyah maghrib. Tapi di era lain ada juga melakukan qobliyah maghrib. Jadi kalau ada orang menggawe qobliyah maghrib boleh aja juga. Tapi kalau kadang mbah aja langsung komat boleh aja juga. Nah, karena ba'diyahnya jadi gawe. Ada juga orang qobliyah maghrib menggawe, ba'diyah maghrib menggawe. Tapi yang dimuakatakan sesudah maghrib ditambahi karena lawan sembahyang tobat hajat. Nah, itu sama beribadah 60 tahun atau sembahyang sunnatul awwali ba'diyah. Dan 2 rakaat setelah isya. Nah, ada juga di daerah itu sebelum isya 2 rakaat, sesudah isya 2 rakaat. Kayak kita enggak itu sebelum isya, sesudah isya. Berapa sudah? 4 rakaat sebelum asar, 4 rakaat sebelum zuhur 8, 4 rakaat sesudah zuhur 12, 2 rakaat sesudah maghrib 14, 2 rakaat sesudah isya 16, 2 rakaat sebelum isya 18, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini banyak ngarannya, ada ngarannya qobliyah subuh, ada ngarannya sembahyang sunnatul fajri. Sholatul fajri afdalu minal minad dunya wa ma biha. Bermula sembahyang sunnah fajar 2 rakaat itu lebih afdal daripada dunia wa ma biha, dan isi-isi yang ada di dalam dunia. Artinya hendak sugi itu malamnya lebih berharga daripada dunia yang ada di dalam dunia itu. Qobliyah subuh berat banget nih. Berarti 20 lah. Jadi kalau kita melakukan ini sembahyang tarawih itu biasa ya lagi. Sudah biasa hari-hari. 20 rakaat tambah pulang wajib 17 kan. Nah, 17 lah wajib. Berarti 37 rakaat sehari kita sembahyang. Tambah pulang duha banyak Isra, witir pulang. Nah, kemudian sembahyang sunnah yang kada disunatakan berjamaah. Yang kedua sembahyang witir. Nah, ini sembahyang witir hukumnya sunnatul muakkadah. Sunnahnya muakkad juga. Nabi kada pernah meninggalkan witir. Tapi kada diwajibkan witir lawan Nabi. Cuma dianjurkan benar witir. Seakan-akannya wajib main witir itu. Waktunya sembahyang witir sesudah sembahyang isya sampai timbul fajar. Nah, di sini ada 2 ulama pendapat, ada mengumpati Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ada mengumpati Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq melakukan witir setelah melakukan ba'diyah isya. Tuntung ba'diyah isya Siddiq yang witir. Nah, kalau Sidin kada terbangun malam. Kalau Sayyidina Umar, Sidin melakukan sembahyang witir ini setelah sembahyang tahajud. Karena Sidin yakin bangun malam. Di
di sini rahmat bagi kita. Hendak berdahulu, bagus ngambil apik. Tapi kalau pian yakin tengah malam paling bagus, karena sembahyang witir ini adalah penutup daripada segala sembahyang sunat. Witir penutupnya. Nah, jadi jangan berkelahi anak habis isya atau tengah malam enggak, boleh-boleh aja gitu. Yang penting jangan imbah azan subuh, jangan. Boleh tengah malam bangun sembahyang sunah wudu, sembahyang tobat, sembahyang hajat, sembahyang tasbih, hanya kan ditutup lawan sembahyang bagus banget. Sekurang-kurang witir 1 rakaat itu paling kurang. Nah, surahnya mengapa dibaca? Qul huwallah 3 kali, itu alaq sekali, anas sekali, atau sekalinya kalau Allahnya kan apa-apa. Terus 3 kalinya kalau kayak biasa gitu, Qul huwallah sekali, alaqnya sekali, anasnya sekali. Nanti 3 surah langsung. Jangan Yasin kelawasan. Sekurang-kurang witir 1 rakaat dan sebanyak-banyaknya 11 rakaat. Bah, ini kagak harapan menggawe ini. Cuma kalau ada waktu gawe ya, pas umroh ya, pas berhaji kan, nah ada waktu luang untuk mengamalkan ilmu. 11 rakaat itu berarti 2 rakaat ditutup kan dengan 1 rakaat. Itu sepaling banyak. Sepaling kurangnya 1 rakaat aja. Sembahyang witir ini disunatkan pada bulan Ramadan berjamaah. Nah, apabila waktunya bulan Ramadan, sunat berjamaah. Nah, batu untuk sembahyang tarawih, lalu dilanjut dengan sembahyang witir. Jangan bilang, nah witir dia bilang. Nah, bila ada banyak witir dia bilang. Witir itu. Dan biasanya dikerjakan setelah sembahyang tarawih. Kalau digawe pang dulu witir dulu, hanya tarawih itu hilaful aula, menyalahi yang lebih bagusnya. Ulama-ulama salaf bahari di tarawih dulu hanya witir. Kalau witir dulu hanya tarawih itu terpaling ngarannya. Ini beganjil nih, ada bagus ganjilnya. Niatnya yang 1 rakaat ku perbuat sembahyang sunnah witir 1 rakaat karena Allah Ta'ala. Ini wajib nih niatin setelah itu. Lafaz niatnya usolli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Saja sembahyang sunnah witir 1 rakaat karena Allah Ta'ala. Kalau yang menggoyang 3, nah 2 dulu. Usolli sunnatal witri rakaataini lillahi ta'ala. Saja sembahyang sunnah witir 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Tapi yang 1 itu harus rakaatan. Saja sembahyang sunnah witir 1 rakaat itu penutupnya. Niat yang 2 rakaat ku perbuat sembahyang witir 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Lafaz niatnya usolli sunnatul witri rakaataini lillahi ta'ala. Habis. Nah, mudahan kau mengamalkanlah. Mudahan ditolong Allah kita kau mengamalkan. Yang ketiga, sembahyang sunnah yang tiada disunatakan berjamaah yaitu sembahyang duha. Duha ini hukumnya adalah muakkadah, sunnatun muakkadah, sangat dianjurkan bagi orang beriman, terutama umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut sebagian ulama, amalan yang paling bagus untuk panjang umur adalah sembahyang sunnah duha. Umurnya panjang, rezekinya mengalir kayak hujan. Nah, jarang orang-orang yang mengamalkan sembahyang duha ini hidup di dalam kesusahan, jarang. Pasti rata-rata orangnya nyaman, apa ditukar kawan sembahyang duha, tapi ngalih bang. Karena waktu sibuk bang itu jam-jamnya hauran. Yang afdol itu jam-jam 9 itu nah sebelum jam 10 2 rakaat kan. Nabi sidin kada pernah meninggalkan sembahyang duha. Nabi Muhammad apalagi di toko sembahyang duha bagus banget. Tapi di rumah gini lah, kalau di toko kena tokotan ria ya Allah. Citraan pulang meja orang
mulai terangkat matahari sekadar lempeng sampai gelincir matahari itu kira-kira jam 7, jam setengah 7 tuh masuk dah. Habis kita berisraq, israq itu kan pas matahari naik ya Allah. Israq itu adiknya duha. Ada sebagian ulama mengatakan israq itu ya duha juga. Nah, cuma anak israq juga berduha juga ada apa-apa. Bagus. Sekurang-kurangnya 2 rakaat. Nah, kalau hendak tuh menggawi istiqomah, caranya itu riyadhahnya melatihnya 2 rakaat dulu. Nah, mulai esok 2 rakaat, esok 2 rakaat. Kalau sudah nyaman 2 rakaat itu kau ditambah belum 2 rakaat. Ini langsung 8 rakaat, esok ada lagi. Nah, itu pare warung. Allah Ta'ala itu ketujuh amalan itu istiqomah walaupun sedikit daripada banyak tapi kadang lagi tegawi. Al istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu sama dengan 1000 karamah. Baik sedikit daripada banyak. Kalau banyak mengaji kita misalnya 3 juz langsung esok ada lagi mengaji. Baik mengaji selembar tapi rancak. Tapi rancak. Sekurang-kurangnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya 8 rakaat. Ini amalan Seseman Al-Madani. Nah, 8 rakaat sidin. Surahnya apa dulu? Nah, wasamsi wa duhaha, lawan surah wa duha itu yang bagus. Tapi yang hafal lain. Nah, ada besurahan enggak ada apa-apa. Atau surah andalan kul ya lawan kul. Doanya kan jadi guru doa paksaan ini. Kalau rezeki ulun di langit turunakan, kalau di bumi keluarkan, kalau di aduk datangkan. Ini doa paksaan ini, doa itu. Doa paksaan, makanya harus sugih itu. Apalagi dibarengi lawan surah Waqiah. Itu. Tapi satu niatnya jangan hendak sugih semata-mata taqarruban ilallah. Bapak lawan Tuhan aja, mengharap ridho Tuhan aja supaya Tuhan senang. Aku mau pati gawian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih mujarab fadilah duhanya daripada mengharap sugih. Nyata aja sugih itu udah mau Tuhan menyalahi janji. Lain kawan, siapa keluarga bisa aja, manusia apa bisa aja nyalahi janji. Tapi kalau Allah Ta'ala, Nabi Muhammad tidak mungkin kalau berjanji itu pasti muncul. Nah, niatnya aja lagi dijaga. Tiap-tiap 2 rakaat disunatkan sekali salam. Nah, jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat aja dulu doa. Ada guru melajari, ya guru paling bagus tiba sembahyang duha itu kita baca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 100 kali bagus banget, 40 kali bagus banget, atau sekurangnya 3 kali. Itu lebih cepat menarik datangnya rezeki. Maka dari datang rezeki ini halal rezekinya, berkah, yang mana apabila kita makan rezeki itu menguatkan kita untuk beribadah. Rezekinya menguatkan kita untuk melakukan amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan kau mengamalkannya dari pertolongan Tuhan. Ini gawin orang soleh. Dan sembahyang duha ini kalau kita rutin amalkan, lalu kita kada sempat misalnya siangnya sunat di kodok. Kodok sembahyang duha boleh, tapi kada ada sembahyang wajib kodoan. Kalau wajib banyak kodoan, lalu sembahyang sunnah di kodok, nah itu terlipat pulang. Jangan. Yang wajib dulu, hanya yang sunnah. Nah ini apa ngar kita ujungannya sunat ini, modalnya itu diwajib. Seberatan orang sembahyang wajib kalau, tapi ujungannya di mana? Sembahyang sunnah. Menaikkan derajat di sini juga. Nah, yang bagus mengerjanya, nah itu tambah lawan plus, kurang lebih artinya jangan tambah lawan kurang jam. Maksudnya kurang lebih jam 9 pagi, setengah 9 bisa, atau setengah 10. Yang mantap itu jam 9 pas. Kayak itu harus bagus banget. Sebelum turun ke gawian misalnya ke pasar, bayang duha dulu,
sembahyang insya Allah rezekinya diberikan Allah berkah rezekinya. Niatnya perbuat sembahyang duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala itu di hati. Nah, lafaz niatnya untuk memuatakan niat kita dalam hati, usolli sunnat duha raka'ataini lillahi ta'ala. Yang keempat, sembahyang yang kada disunatakan kita berjamaah, yaitu sembahyang tahiyatul masjid, sembahyang penghormatan bagi masjid. Setiap kali kita masuk masjid, itu jar ulama disunatakan sembahyang tahiyatul masjid, walau berulang-ulang kali. Kada mungkin guru ulang di masjid itu sembahyang tahiyatul masjid. Ya kan? Karena ada yang digawi misalnya, maka disunatakan membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sekurang-kurangnya sekali, yang bagusnya 7 kali. Itu orang membaca tasbih sama dengan membaca tahiyatul masjid. Kalau ada pengajian misalnya, masa kita sembahyang ada nyaman loh, kami orang udah mau aja. Nah, tasbih aja dibaca sekali cukup, paling bagus 7 kali. Sama sudah sembahyang tahiyatul masjid. Karena masjid ini salah satu tempat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Masjid itu disebut Baitullah, ya, rumah Allah. Maha suci Tuhan bertempat, maksudnya tempat yang Allah muliakan. Di dalam sebuah riwayat, masjid itu bekas air dimandikannya Nabi Muhammad itu jadi awan. Itu disebar awan itu setiap penjuru bumi. Di mana karena banyu itu, di situ Allah Ta'ala mengadakan masjid. Nah, menjadikan masjid tanahnya itu bekas banyu memandikan Nabi Muhammad SAW. Itu kan dibuang sia-sia, dijadikan awan, itu disebar ke dunia. Di mana karena tanah itu jadi masjid, mulia tanah itu. Makanya masjid lawan mushola jauh lebih afdal masjid. Jauh masjid itu ada 2, ada masjid itu jame', ada ghairul jame'. Ada masjid dipakai Jumat, ada masjid yang kada dipakai untuk Jumat tapi sah untuk etika. Nah, kayak itu. Ini disunatkan bagi orang yang masuk ke masjid. Jadi setiap kali kita masuk ke masjid, sunat tahiyatul masjid. Kesunahannya nih sebab kalau walau imbahasa, kan imbahasa tidak boleh kalau sembahyang. Maksudnya sembahyang sunnah mutlak. Kalau sembahyang tahiyatul masjid ada sebab boleh. Tapi kalau ada anak sembahyang sunnah tahiyatul masjid, ganti lawan tasbih. Nah, alhamdulillah. Meskipun berulang-ulang bolak-baliknya, sumat masuk keluar, pokoknya setiap masuk sunnah tahiyatul masjid. Orang yang sembahyang tahiyatul masjid ini pasti orang tersebut dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya menghormati tempat yang Allah muliakan. Kadang mau bukan kada memuliakan, ini tamu khususnya katanya. Tapi kita kadang kawan baca tasbih. Dan tiada menghendaki duduk. Kalau inya sudah duduk lalu sembahyang tahiyatul masjid, itu hilang kesunahan sembahyang tahiyatul masjid disebabkan duduk. Jadi sebelum duduk, kalau sudah duduk baca tasbih lagi. Apabila kita masuk ke masjid terus duduk, tiada disunatkan lagi tahiyatul masjid. Niatnya kuperbuat sembahyang sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Lafaz niatnya usolli sunnat tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Mana surahnya setelah dia hendak Allah Anas saja akhirat, hendak kuliah Allah boleh. Kemudian yang kelima, sembahyang yang tiada disunatakan berjamaah, sembahyang sunnah wudu. Sembahyang sunnah wudu ini sembahyangnya hubungan orang-orang sholihin. Banyaknya 2 rakaat, dikerjakan setelah berwudu. Di dalam kitab Fathul Mu'in disunatakan sembahyang sunnah wudu ini ketika anggota-anggota wudu itu masih basah, muka, tangan, kepala, berarti kalau sudah kering kan disunatakan lagi sembahyang sunnah wudu.
sembahyang sunnah wudu ini, malaikat Jibril paling ketujuh. Nah, malaikat Jibril ini ditugaskan Allah membawa ilmu, wahyu, ya ilmu. Nah, jadi orang-orang yang ketujuh sembahyang tahiyatul masjid, sembahyang sunnah wudu ini ilmunya banyak, lagi berkah. Yang paling bagus sembahyang sunnah wudu ini waktunya sebelum subuh. Bagus banget, bah mandi tuh. Wudu kalau sunnah wudu bagus banget. Itu orang sekolah di luar negeri, tapi rutin melakukan sunnah wudu, lawannya di dalam negeri aja, itu bisa kalah orang luar negeri. Nah, saking banyaknya ilmunya itu diberi Allah, karena ilmu ini wahbiyah, pemberian Tuhan. Yang memahamakan Tuhan itu ya memberi ilmu pun Tuhan. Nah, orang sama sunnah wudu ini otaknya itu cemerlang, hatinya itu baca karena wudu itu apa? Nurun. Sembahyang Pak, nurun. Nah, nur sama nur. Jadi bercahaya hatinya, otaknya itu pintar. Bagus, kanakan pondok ini memelakan. Nah, bagus. Niatnya memperbuat sembahyang sunnah wudu 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Lafaz niatnya usolli sunnatal wudu'i raka'ataini lillahi ta'ala. Saja bersembahyang sunnah wudu 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sudah, ini ada sebabnya lah. Nah, jodoh tangnya bisa katanya melakas tamat ya kalau. Yang keenam, sembahyang sunnah ihram. Ini sembahyang sunnah yang ada sebabnya karena kita berhaji kah, berumrah. Nah, maka kita disunahkan sembahyang sunnah ihram. Mudah kita kalau dimatikan Allah sebelum menjajah 2 kota suci Makkah dan Madinah. Mudah kita kasih berkat guru-guru kita. Banyaknya 2 rakaat dilakukan setelah memakai kain ihram. Jangan banyak harum tuh. Niatnya perbuat sembahyang sunnah ihram 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Lafaz niatnya usolli sunnatal ihrami raka'ataini lillahi ta'ala. Pas pakai kain ihram lah tutup sembahyang sunnah ihramnya lagi. Kemudian tawaf misalnya pulang. Yang ketujuh, kalau disunahkan berjamaah sembahyang sunnah tawaf. Tuntung tawaf disunahkan kita sembahyang sunnah, karena sembahyang sunnah tawaf. Banyaknya 2 rakaat dilakukan setelah selesai mengerjakan tawaf 7 kali. Niatnya kuperbuat sembahyang sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Lafaz niatnya usolli sunnatat tawafi raka'ataini lillahi ta'ala. Mudahan yang belum pernah umroh. Karena bilanglah hal-hal yang bergantung atau yang berkaitan dengan jenazah, dengan mati ulang. Ini penting mana nih? Penting ini. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dengan berkat majelis, berkat kitab yang